ribut dengan istrinya? Pernah Ustaz? Pernah. Bahkan sampai pecahin piring. Aisyah. Tapi Rasulullah apakah marah? Tidak, makin cinta sama Aisyah. Kenapa? Karena rumah tangga mereka diberkahi. Maka itulah kenapa Rasulullah doain buat setiap calon pengantin yang mau nikah, ini doanya. Doa yang menjadi asas kalau kita menjalani rumah tangga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doa ini intinya apa? Semoga kalian diberkahi atas diri kalian dan terkubur dalam kebaikan. Berarti poin pertama, tujuan kita rumah tangga bukan sakinah mawaddah rahmah tapi berkah. Berarti apa? Kalau sakinah itu akan datang kalau berkahnya ada. Sebab berkah itu berarti kebaikan yang dekat dengan Allah. Maka sakinah itu nggak bisa dibuat-buat. Saya pengen buat keluarga sakinah. Aku setiap hari kirimin puisi sama istrinya. Ya hari ini puisinya engkau bagai binatang jalan. Tuh kan masya Allah. Ini puisi sasaran. Besok istrinya salah paham. Jadi maksud lo apa ya? Gitu ya. Lu nikahin kambing liar kan gitu ya. Karena salah puisi. Besoknya pakai rayuan tak bisa. Yang membuat sakinah itu kalau berkah itu dekat dengan Allah. Makanya Allah ketika menyebut sakinah bahasanya apa? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Bila Allah yang menurunkan sakinah ke hati orang beriman. Makanya syarat mendapatkan sakinah itu adalah beriman. Berarti nggak ada ceritanya keluarga non muslim, Kristen, kafir bilang apa tujuan ente rumah tangga, nanyain di gereja. Saya bilang insya Allah kita munculkan orang yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Enggak. Orang-orang kafir tidak mungkin sakinah, tapi kelihatannya kompak, mesra enggak. Orang kafir itu kompak pencitraan doang. Bener. Yang ngomong tuh bukan saya, Allah. Allah bilang nih, banyak kita yang nggak tahu kelihatannya terpesona dengan kompaknya Yahudi, kaum munafik, kaum liberal. Allah bilang dalam surat Al-Hasyr ayat 14, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ya, mereka kata Allah, orang-orang kafir Yahudi itu tidak mungkin memerangi kalian fight to fight, satu-satu nggak mungkin. Allah kasih tahu, ciri mereka nggak mau, ayo satu-satu, ayo berhadapan-hadapan nggak berani. Mereka selalu berlindung kalau menyerang kita di balik tembok dan di balik dinding. Itu ciri khas mereka. Kalau nyerang pakai media. Kalau nyerang pakai media. Ini kata Allah. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu besar. Di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padu, bermesra-mesraan. Sesungguhnya mereka itu hati mereka pecah. Mereka sebenarnya terkoyak-koyak. Berarti jangan mengharapkan suasana yang sakinah kalau dimulai dengan jauh dari agama. Ini kata kuncinya. Berarti kalau mau berkah sakinah. Ya, kalau mau sakinah datangnya keberkahan. Makanya Rasulullah mengingatkan doa ini. Karena itulah berkah itu kapan datangnya? Berkah itu akan datang kalau dari awal nikah sudah benar caranya. Dari awal nikah prosesnya sudah benar. Proses mendapatkan jodohnya proses yang diberkahi. Jadi bukan proses yang justru mengundang dari laknat Allah. Proses diberkahi itu tiga nih. Kalau pengen pernikahan berkah buat yang bernikah. Yang pertama, calon yang sesuai dengan perintah syariat. Yang pertama itu niatnya dulu. Niat menikahnya adalah untuk semata-mata cari ridha Allah. Bukan niat menikah supaya nanti bisa ganti profil status di Facebook. Bosan selama ini statusnya lajang. Ya, selalu karena dibully habis-habisan, apalagi kalau ketemu Ustaz Benli, ngeri. Setiap ketemu diledeki segitiganya sama kaki, itu sama siapa? Sama. Kayak enak banget ya. Ente nggak tahu negara aja Amerika, ente amis siapa ya? Negara aja Amerika, ente amis siapa? Amis Susi kayak gitu. Ini harus cari siapa yang mau pun gitu. Bukan.
Niat pertama mau nikah apa? Cari ridha Allah. Saya nikah supaya nih mata ini terjaga nih. Yang tadinya memandang sesuatu itu lalak karena yang haram, sekarang setiap melihat sesuatu langsung teralihkan. Memandang wajah istri membuat seluruh wanita tidak ada artinya. Ya, gara-gara melihat wajah istri, wajahmu mengalihkan dunia. Gak ada lagi yang bisa dipandang. Ya, selalu menjaga pandangan itu yang pertama. Berarti niatnya semata-mata karena taat. Karena taat. Jadi bukan karena gagah-gagahan, pengen supaya dipamerin, bukan. Yang kedua adalah nikah yang berkaya adalah kalau calon kriteria itu sesuai dengan ridha Allah. Pengen supaya berkah, calonnya juga orang yang berkahi. Ya, orang-orang yang sekiranya kita mencintainya, Allah pun mencintainya juga. Itu berarti jangan sembarangan mencintai. Ya. Yang ketiga, baru cara mendapatkannya baik. Ya, cara mendapatkannya, kayaknya si baik, saya pengen supaya. Yang kedua, saya calonnya baik, ya insya Allah. Tapi caranya nggak baik. Ya, karena dia nikah anak pesantren. Jadi modusnya juga beda. Ya. Kadang-kadang pakai pendekatan ayat. Jadi nggak boleh. Ya, jangan sampai banyak di antara para ikhwan tuh menyamar jadi playboy fisabilillah. Masuk assalamualaikum ukhti. Bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas amal syukron akhir. Besok pagi modus lagi assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi tidak pasti berhijab. Semoga itu hal. Modus. Tapi kan Ustaz itu nggak bisa. Cara ini nggak dijajarkan Rasulullah. Kalau naksir nggak usah kayak gitu. Ya, naksir sama orang tersebut datangi bapaknya langsung. Kalau ditolak, minta pemilik hati yaitu Allah untuk menaklukkan hatinya. Kita melamar akhwat langsung aja. Ini kayaknya cocok nih bukti. Kalau Anda menjadi, ya, lamarannya kan agak beda. Misalnya ini kan Mokah, kamu jadi istriku tidak biasa. Mokah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti. Terus dia agak nih, ya misalnya gitu ya. Dia nggak terima, bahkan mungkin ada yang lebih berpikir positif. Ketika seorang ikhwan akhwat diludahi, berpikir positif. Ludahnya jadi kasih ke aneh, apalagi hatinya. Ya, berpikir positif ya. Tapi ini bego juga sebenarnya. Terus ngapain? Ya, ingat langsung ya Allah, dia boleh menolakku, tapi Engkau pemilik hati, bolak-balikan hatinya ya Allah. Ya, mulai bilang sama dia, bukti malam ini saya akan ambil wudhu, belas sajadah dan berzikir. Setelah itu kelar hidup lo. Bilang, minta sama Allah caranya. Oke. Karena itulah kenapa tiga hal ini diringkas dalam sebuah 3 kalimat. Lillah, fillah, fillah. Ini proses yang harus dipenuhi ta'aruf. Lillah semata-mata karena Allah. Fillah, dia saling mencintai karena Allah, berarti orang mencintai Allah, sama-sama orang-orang beriman. Yang ketiga adalah fillah, dengan syariat Allah. Tiga ini. Lillah, apalagi? Fillah, fillah. Proses ta'aruf inilah yang mau kita kejar. Ustaz, emangnya harus ya? Sebenarnya enggak juga, ta'aruf itu cuma wasilah. Ta'aruf itu wasilah. Kalau sudah punya kecenderungan, datangi walinya, selesai, enggak ada masalah. Enggak perlu pakai birokratis tukeran CV terus dipertemukan, itu cuma wasilah saja. Ya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Rasulullah dan sahabat juga nggak gitu-gitu juga, nikahnya nggak pakai ta'aruf. Rasulullah naksir Aisyah nggak mungkin tukeran CV itu Aisyah, nama Muhammad, pekerjaan Nabi, nggak ada.
Emang gitu? Enggak, langsung aja lamar. Boleh, boleh. Boleh. Berarti kalau yang sudah pakai cara ini nggak usah ikut kajian ini. Kenapa? Karena dia sudah berpikir Bismillah, langsung boleh. Namun kenapa ada taruh? Karena petunjuk Rasulullah sendiri. Rasul mengatakan kepada kita ketika ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita Ansor, langsung berkata, saya ingin melamarnya. Rasul mengingatkan, unzur ilaiha, lihat dulu. Ya, kenapa disuruh lihat dulu? Supaya kamu merasa lebih tentram hatimu untuk menikahinya, untuk mengikat hati kamu. Ada kalimat unzur ilaiha. Sebagian ulama mengartikan unzur dengan kalimat tingkatan nazar, melihatnya. Nah, melihat di sini itu ada dua. Ada melihat secara fisik dan ada melihat secara batin. Dan inilah kenapa kita diminta melihatnya. Kenapa hadis ini muncul? Sebagai ulama bilang, karena dulu sebagian besar wanita-wanita Ansor, maaf, ada sesuatu di matanya. Ada yang bilang, maaf, matanya agak juling. Ada juga yang mungkin ada luka di bagian mata sebagian wanita-wanita Ansor. Jadi khawatir si suami ini kalau misalnya nggak melihat dulu pada saat malam pertama malah kabur. Begitu udah istri astagfirullahaladzim, langsung kabur. Daripada begitu kan menyakiti hati si istri, lebih baik dari awal sudah mengatakan lihat dulu. Ini salah satu dalilnya. Maka melihat di sini ada dua. Melihat yang berkaitan, yang fisik, dan ini nggak butuh waktu lama. Ada juga melihat yang butuh detail. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan seorang lelaki jika ingin mencari pasangan, tunkahu nisa uli arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena 4. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Karena apa? Karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikan. Yang ketiga, karena keturunan. Yang keempat, karena agamanya. 4, biasanya laki-laki memilih wanita. Karena harta, karena keturunan, karena cantik, dan juga karena agamanya. 4. Jika dapat 4-4-nya ini, alhamdulillah. Jika dapat 4-4-nya, bersyukur kalau antum ikhwan dapat ini. Sudahlah dia cantik, tinggi 170 cm, ya, hidung mancung, mata biru, kulit putih, mulus, ya, udah gitu dia berjilbab, keturunan Raja Arab, anak tunggal pula, ya, bapaknya kena stroke, tuh kan. Ternyata dia juga hafal Quran dan hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Pertanyaannya cuma satu, dia mau nggak sama kita ya doang? Ya, mungkin dia mau tapi mau utang, mungkin beda. Ustaz, berarti kalau nggak dapat 4-4-nya, oke lah, akan mustahil mendapat 4-4-nya. Berarti pilih kata Rasulullah, wasmar bidzati, pilih karena agamanya. Karena kalau milih atas dasar agama, kalimatnya ada. Niscaya kamu beruntung. Ada sebagian ulama mengartikan kalimat kiadat itu dengan makna yang berbeda. Kalimat kiadat itu arti asalnya adalah kelak tanganmu berdebu. Kalimat itu kata turab artinya berdebu. Kiadat ke arti tanganmu kelak berdebu. Ada sebuah kalimat dalam mubalaghah yang berbeda, di mana sebenarnya makna hadis ini mengatakan begini, fa'ilam tajidhu kalimat kiadat. Jika kamu nggak dapat yang karena agamanya, niscaya tanganmu berdebu. Apa makna tanganmu berdebu? Sebagian ulama mengartikan bahwa tangan berdebu adalah wujud penyesalan orang-orang Arab atas kejadian yang telah dia ambil atau keputusan yang telah diambil. Jadi orang Arab kalau menyesal itu menjatuhkan lututnya ke tanah, kemudian mengais-ngais debu. Itu bentuk menyesal bahkan sampai mengulang-ulang dulu. Seandainya dulu nggak satu organisasi sama dia misalnya, dulu seandainya nggak ketukar CV sama dia misalnya, ya Allah, dulu seandainya nggak misalnya salah miskol misalnya kan gitu ya, sehingga ketemu sama dia dan menikah. Penyesalan itu terjadi kalau milih orang bukan berdasarkan agama. Maka kalau kita terpesona karena kecantikan, karena ketampanan, terpesona hanya karena hartanya, kelak kata Rasulullah akan menyesal. Ya, akhlak misalnya ternyata suaminya tuh dipilih karena kaya, tapi karena nggak baik agamanya, nggak jaga perasaan istrinya. Ya sehingga dia banyak meninggalkan ketika istrinya dianggap sudah tidak lagi mempesona batinnya. Itu yang terjadi.
Dan itulah kenapa penting supaya menjadikan agama sebagai patokan. Jamaah rahmatullah, perlu saya tegaskan, ketika di dalam sebuah hadis Rasulullah memberitahu tentang pentingnya agama, ya, sebagai patokan, agama ini mencakup dalamnya akhlak. Agama ini mencakup dalamnya akhlak. Jadi kalau dibilang, ya agamanya baik, ibadahnya tapi kok akhlak buruk. Kalau disebut agama tanpa penjelasan adanya akhlak, itu tandanya agama di dalam sudah tercakup akhlak. Tapi ada hadis lain yang menceritakan bahwa agama dan akhlak dibedakan. Idza jaa man taradana khuluquhu wa dinahu, ya, fatazawajahu. Jika datang kepada kalian, ya, seorang yang kamu ridhoi akhlaknya dan juga agamanya, maka segera nikailah dia. Artinya apa? Ada hadis mengatakan ketika bicara ada agama dan akhlak dipisah, maka agama ini terkait dengan aspek ibadah, nanti akhlak terkait dengan hubungan muamalah. Nah, kesimpulannya, ketika kita menikah, kita mencari yang pertama adalah yang baik agamanya. Makanya disebut ta'aruf. Ta'aruf adalah upaya kita mencari mutiara agama dan akhlak di dalam diri seseorang. Jadi bukanlah ta'aruf kalau untuk melihat seberapa banyak hartanya. Karena nggak butuh, ya, investigasi lama untuk mengetahui dia cakep apa enggak. Nggak perlu kita istikharah dulu, dia cakep apa enggak ya. Istikharah dulu lama di investigasinya. Nggak usah. Itu udah bisa menyimpulkan waktu memandangnya. Ya, walaupun kita tahu ya rumusnya cakep itu relatif, jelek mutlak, ya, gitu ya. Kita tahu itu. Tapi minimal kita memandangnya nggak mual gitu aja ya. Itu udah cukup. Oke, saya udah cukup dengan dia. Hartanya nggak usah kita lihat kalau banyak. Kita cukup bertanya pada dia. Terus apa lagi? Keturunannya nggak usah nanya. Yang kita ingin cari adalah agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Karena itu tidak mungkin ta'aruf diperoleh lewat pacaran. Sudah saya ingatkan, tidak mungkin. Karena pacaran sendiri adalah sudah tidak berakhlak. Sudah tidak berakhlak. Karena pacaran sejatinya kita sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Ya, jadi nggak mungkin Ustaz pacar saya soleh. Kecuali namanya soleh ya. Pacar saya soleh iya gitu. Kenapa? Karena orang soleh nggak pacaran. Karena orang soleh berjati sungguh-sungguh. Tidak pun pernah orang soleh pakai modus-modusan. Dia tidak pakai kalimat yang kadang-kadang menipu. Karena kadang-kadang ada yang bilangnya ta'aruf tapi akhirnya pacaran. Dan ini juga harus diwaspadai. Dan selalu saya ingatkan, salah satu ciri akhir zaman, orang tuh kalau ngomong selalu intinya adalah salah satu ciri akhir zaman, seseorang menamai sesuatu bukan dengan nama aslinya. Ini hadis Rasulullah, ciri akhir zaman. Ya, saya jalan nas akan datang pada tahun-tahun di mana seseorang memberi sesuatu nama bukan dengan nama aslinya. Ya, contohnya sering yang saya contohkan, aslinya dukun disebutnya penasehat spiritual di zaman sekarang. Ya, aslinya judi disebut undian berhadiah. Aslinya khamar disebut alkohol 0%. Ya, aslinya riba disebut bunga. Ya, makanya nggak ada bank menyebut riba 5% kan. Ya, bunga kan, jadi orang oh iya nggak bukan riba. Ya, kayak sekarang aslinya bukan mahram disebut beradik kakak angkat. Ya, jadi banyak kejadiannya. Aku tuh udah lengkap kayak adik kakak sendiri. Ya, cerita aja sama abang apa masalah. Apa maksud tadi Pak Iwan begini-begini menaksir aku, tapi aku bingung. Ya sudah tolak aja sebab abang akan maju. Lu pura-pura relakan semua Iwan lama lu tolak-tolak demi supaya nunggu saya siap. Bukan. Hati-hati terhadap jebakan setan dengan istilah-istilah begini. Ya, dan hati-hati laki-laki kadang-kadang di sisi ini lemah. Selalu saya ingatkan bagaimana Rasulullah sudah mengingatkan buat para laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan aqdaru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Yang paling berat fitnah bagi laki-laki itu perempuan. Bahkan kalau sudah nikah pun itu urusan masalah perempuan lawan jenis itu bisa merusak kita. Kadang-kadang udah punya istri tapi kadang masih berhubungan dengan lawan jenis dengan kalimat-kalimat yang buat istri cemburu. Ini bahaya dan sering saya temui. Qadarullah dalam sebulan ini saya menangani kasus kurang lebih 25 kasus perselingkuhan.
Saya juga bingung, kenapa? Karena berselingkuh itu orang yang dikenal rajin ibadah, tapi dia lupa. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan dia. Makanya jangan merasa sudah hafal Quran, sudah jadi ustaz, lepas dari jebakan ini. Padahal Quran sendiri sudah memberitahu, ingat. Allah sudah memberitahu bagaimana kisahnya Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu menggoda Yusuf. Siapa wanita dimaksud? Zulaikha. Wa hamma biha. Yusuf pun mau juga. Yusuf pun terpesona. Yusuf pun bangkit naluri syahwatnya. Ayat ini memberitahu bahwa Yusuf pun mau. Laula ra'a burhana rabbi. Seandainya tak dapat petunjuk dari Tuhannya, maka terjadilah perzinahan. Allah memberi petunjuk karena dia seorang nabi. Tapi kata kuncinya adalah bahkan dari ini saja dikasih tahu seorang nabi saja digoda wanita cantik nafsunya naik. Kalau nabi aja tergoda, apalagi ustaz, ya, apalagi marbot musola, ya, ketua masjid, ya, guru TPA, jangan macam-macam. Dengan berkata bahwa memang hati-hati ikhwan di sini yang lajang, yang jomblo, yang jadi guru TPA tetap jaga adab sama muridnya perempuan. Kalau enggak nanti banyak hal yang akan membuat antum menyesal. Buat akhwat jika belajar sama gurunya yang itu ada ikhwan, jaga adabnya juga. Jaga adabnya juga. Jangan bablas, utamalah dia mau ustaz. Tetap ayatnya harus dijaga. Saya sendiri selalu saya ingatkan tentang diri saya sama istri saya, selalu diingatkan. Agar jangan sampai hal ini justru membuat akhir rusak di agama kita, rusak status kita. Saya sendiri kalau ditanya, ustaz boleh konsultasi? Boleh, tapi saya nggak mau berdua saja. Cari temanmu untuk menemani kamu. Wah, ini masa pribadi ustaz ya, kalau itu ngapain cerita sama saya? Kan gitu. Oh iya, boleh. Akhirnya kalau via WA, nah via WA boleh. Via WA boleh, asal saya tidak akan pernah melayani curhatan dari wanita yang memasang foto selfie di foto profilnya. Kenapa? Karena kalau cakep rusaknya, kalau jelek merusak mata. Jadi mending saya jelas. Ya. Berarti apa? Kamu ustaz foto bareng? Enggak. Saya kalau foto dengan lawan jenis, maunya bareng-bareng, nggak boleh berdua. Bertiga pun saya nggak ini enggak. Terus orang mikir yang pertama kedua. Ya, bareng-bareng aja. Ya kenapa? Karena era sekarang era yang bahaya. Oke, kembali konteksnya. Ta'aruf itu jangan sampai dimanipulasi. Bilangnya ta'aruf ya, tapi sebenarnya pacaran. Kita sih nggak pacaran, sedikit ta'arufan, tapi supaya akrab kita mengenal karakter dengan nonton bersama, makan bersama. Saya bilang ya, antum tuh ditulis sendiri. Justru kalau lihat pacaran tuh gak ada larangannya di dalam ayat dan hadis, gak ada ayatnya wala tafacara foto, gak ada. Yang dilarang itu berduaan dengan lawan jenis. Antum sudah berduaan. Ya, kadang-kadang kalau udah berduaan, nalar kita tuh gak sehat. Mentang-mentang tahu hadis lagi berdua, yang ketiga setan, temennya datang, setan. Boleh tidak lagi berdua, dia datang, emang di hadis sahih gitu ya. Ini hati-hati. Oke, perhatikan ini. Berarti kalau mau serius, ya kok 5 menit lagi, ini baru pengantar. Kali itu nanti lah sisa waktu 5 menit lagi. Oke. Berarti kalau mau serius taruh jadi jalan. Ustaz, bagaimana taruh? Berarti poinnya 2, agama dan akhlak. Bagaimana saya untuk mengerti agamanya? Ya, kalau KTP sih Islam. Agama yang maksud adalah kualitas hubungan spiritual dengan Allah, pemikiran dia, akidah dia. Dari mana kita tahu? Yang pertama, Rasul sudah memberi petunjuk kalau pengen tahu agama seseorang. Rasul katakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung siapa teman akrabnya. Maka perhatikan siapa teman akrab di antara kalian. Berarti apa? Kalau kita pengen tahu calon kita ini, tolong lihat siapa yang sering komen di status Facebook dia yang akrab sekali dengan dia. Yang kayaknya udah gak ada batas. Yang ngomongnya udah gak pakai anda dan saya, tapi udah ngomong gitu. Dimana lu IEJ kan gitu ya, saking akrabnya ya. Ini antara penghuni kebun binatang ngumpul kan itu ya. Kan gitu saking akrabnya. Gak tahu nih kalau di Indonesia akrab itu dengan keburukan. Nah seperti itu, kita lihat profil, oh ternyata temennya maaf badan narkoba.
Jangan terpesona. Karena kalau sudah begitu kita bisa melihat. Berarti kita lihat siapa teman terdekatnya. Bahkan teman nongkrongnya di mana? Ya dari mana? Walaupun kelihatannya dia baik, tapi pertemanan menunjukkan kualitas dari agamanya. Iya, temannya anak-anak yang suka ngomongin ulama, yang suka mencaci maki ulama. Hati-hati, pertemanan itu membuat seseorang yang tadinya lurus tiba-tiba rusak. Ya hati-hati, jangan sampai kita melihat, ya nanti pas sudah menikah menyesal. Ingat, pernikahan kita mencari alasan untuk menikahnya. Berarti agamanya kita lihat pemikirannya, agamanya kita lihat dari sisi ibadahnya. Kalau kita lihat rekodnya, temannya itu adalah orang-orang yang sering ke masjid, teman akrabnya. Ingat Khalil itu kalau bahasa Arab itu lebih tingkat daripada sahib, lebih jauh, bukan sekedar sahib, tapi Khalil itu kalau kata Umar itu ciri seseorang yang jadi teman itu 3. Ciri seseorang yang jadi teman. Yang pertama, sudah pernah safar bersama. Yang kedua, safar itu berjalan jauh. Ya, kalau rumahnya di Blok M, ya, terus pernah jalan ke Sun City itu belum safar. Ya, tapi kita pernah safar ke Sun City, boleh. Ya, dari Blok M Sun City, tapi putar dulu ke Bandung, nanti boleh safar. Itu boleh, ya, atau boleh dari sini langsung Sun City, tapi jalannya merangkak, itu boleh itu safar. Karena ada masakohnya, ada kesulitan itu safar. Yang kedua, disebut safar kalau sudah mabit bersama, sudah pernah nginap. Ya, sudah pernah nginap. Jadi nanti kalau mau pengen tahu, ya, si fulan yang calon kita, lihat temennya, tanya, situ siapa? Saya temennya dia. Ya, udah pernah nginap juga kok pernah. Baru aja ketemu. Ya nggak bisa sekarang. Ya, udah pernah nginap bersama. Yang ketiga sudah pernah muamalah khusus dalam urusan uang, sudah pernah meminjam. Makanya karakter, kenapa Rasulullah bilang ini? Karena biasanya teman baru tahu. Teman akan mengenal karakternya itu kalau temannya sudah mengalami 3 hal ini. Orang yang kelihatan yang sekarang baik dan sebagainya, nanti kalau udah safar baru kelihatan aslinya. Ternyata banyak ojeknya. Ya, orang nggak sabaran ya, melihat dia supir lambat gitu ya, dia baru kesel aja ya. Ya, gas, itu kan bisa kayak gitu. Itu ya sebel gitu ya. Itu bisa kelihatan aslinya. Pada saat mabit baru kelihatan ya, saking dia aktivis di dunia aja jalan gitu ya, aktivis. Berarti dia memang supra aktivis. Di dunia aja nggak bisa diam gitu ya. Ini kita bisa tahu dari mana? Dari itu. Makanya nggak mungkin kalau ada bilang Ustaz itu pacaran ingin kenal dia lebih dalam. Pacaran kalau ingin kenal lebih dalam wajib zina kalau ingin lebih dalam. Makanya wajib zina itu berarti dosa. Karena nggak mungkin orang itu bisa kenal karakter itu kalau nggak melakukan 3 ini. Gak pernah safar, gak pernah mabit, gak pernah mau makan. Berarti siapa yang sudah melakukan, merasa sudah mengenal, berarti sudah melakukan zina. Ya, itu hati-hati. Kalau bilang saya ingin mengenal tapi sekedar makan, nggak bisa dikenal karakter di situ. Nggak bisa dikenal karakter di situ. Mungkin waktu makan bersama kelihatan baik, kan sekarang banyak. Pada saat bersama kelihatan ikhwan, kelihatannya soleh. Ya, pemberani. Itu preman datang ya. Ini kalau pacaran nih, preman gabung cewek macam-macam. Habis itu, apa loh? Begitu cewek nggak ada ampun, habis. Lebih bercanda doang banget gitu ya. Karena ada si ceweknya. Si cewek juga begitu. Kalau ada ikhwan atau cowoknya lagi berada organisasi, dia menunjukkan akhlak seorang istriable, kan gitu ya. Oh, istriable. Layak jadi istri. Wow, kelihatan banget. Kalau ada dia, masak rajin gitu ya, di sebuah organisasi. Lalu masaknya jauh-jauh, pagi mie goreng, siang direbus, malam mie goreng direbus ya, pagi mie rebus digoreng kan gitu. Enggak, Ustaz sekarang nggak lagi apa, mie kukus sama aja. Nggak jauh-jauh dari ini, hati-hati, akhwat yang cuma bisa masak mie, siap-siap di poligami gitu. Belajar masak ketik. Ini ya Allah, harus bisa masak. Ya benar-benar ya sekarang udah bisa jangan sampai masak air aja nanya bumbunya apa? Masak air. Masak air kayak bumbu. Oke ya. Ini berarti kalau kita lihat sering kali begitu bersama, begitu nikah baru tahu anak aslinya. Ternyata dia kasar. Ya, ternyata dia tidurnya ngorok kan gitu ya. Lalu juga bau ketek. Salah. Banyak nih kasus ya.
saya tangani. Pacaran 8 tahun, nikah cuma 8 bulan. Ini kejadian banyak. Pernah kan ada kejadian di bis Grogol Bekasi, sebuah mayat dimutilasi, setelah itu dibuang ke kardus. Ya, ternyata mayat seorang preman. Setelah diselidiki tahun 2006 atau apa, itu pembunuhnya istri pertama. Dia preman ini istrinya 4, pembunuhnya istri pertama. Akhirnya ditanya dia kan di wawancara waktu itu liputan ACTV, ditanya, kenapa Anda membunuh suami sendiri? Saya ketipu. Dulu waktu pacaran romantis baik banget. Kadang memang begitulah laki. Tapi kalau pacaran itu kan baik. Ya, si ceweknya digigit nyamuk, dikejar nyamuknya. Dan tahu kalau gue ini gitu ya. Pas udah nikah, ada nyamuk nempel di tembok, dipinjam Palestina sebentar. Gitu ya. Gue mau kamu gitu. Begitu udah nikah, kasar. Saya kesel, waktu dia tidur, saya cari akal, saya geprok kepalanya bantu. Setelah itu saya potong-potong badannya. Saya ketipu, mas. Sebenarnya bukannya si cewek ketipu, si cowok yang mati juga udah ketipu. Kenapa? Karena baru tahu kalau ceweknya sadis kan gitu ya. Sama-sama ketipu. Maka jangan pernah berpikir mendapatkan akhlak, mendapatkan karakter seseorang dari mana? Dari pacaran. Oke, agama dari mana? Terus setelah agama, Ustaz ngecek akhlaknya gimana? Ngecek akhlak yang pertama adalah dari orang terdekatnya tadi, khalilihi. Berarti kalau ta'aruf libatkan orang terdekatnya. Bapaknya mesti tahu, ibunya kah, adik kandungnya kah, kakak kandungnya, termasuk teman baiknya. Yang pernah mengalami 3 hal, Nabi, Safar, dan Mu'amalah. Dari situ kita bisa menebak apa sebenarnya akhlak dia. Dan kalau ta'aruf, ingat ta'aruf itu bukan mencari lebih banyak visi dan misi, itu belakangan. Visi-misi itu nanti dibicarakan setelah nikah saja lebih banyak. Karena insya Allah setiap rumah tangga visi-misinya baik. Ya, selalu bertanya apa tujuan ke rumah tangga, wujudkan keluarga sakinah dan rahmah. Itu kan semua sama. Ya, kadang-kadang pertanyaan yang kalau deh, sekiranya abang nanti nikah, terus ternyata abang dipecat dari kantor, adik gimana? Insya Allah adik akan setia sama abang. Itu kalau abang gimana setelah nikah, adik gak bisa memberikan abang anak, abang akan selalu bersama. Maka yang kita bisa lihat dan banyakkan terbuai dalam visi, pelajari pola karakternya. Pola karakter menentukan sejauh mana itulah aslinya dia. Sebab karakter seseorang ditentukan umur 0 sampai 15 tahun masa pengasuhan. Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Daraqutni, kalimatnya penting buat para laki-laki termasuk buat para perempuan. Iyyakum wa khadra ad-diman. Jauhilah olehmu al-khadra, itu tumbuhan hijau, kelihatan mempesona, cantik, tapi berada di pusaran kotoran. Maksudnya gimana? Seseorang yang kelihatan baik, cantik dan dia baik, tapi tinggal di lingkungan yang rusak, biasanya karakternya gak jauh sesuai lingkungan. Contoh, kenapa kita harus tahu bapak dan ibunya? Karena bisa jadi kita bisa tebak bapaknya yang kasar, ibunya yang biasanya cuek mempengaruhi perilaku anak. Bapak dan ibu yang tidak harmonis mempengaruhi jiwa anak. Makanya akan nampak anak yang membesarkan dari bapak dan ibu sekalipun, maka tumbuhnya pribadi yang tidak punya jiwa penyayang. Jadi kita akan melihat, oh ya bapak ibunya juga gini. Ibunya yang terlalu dekat mempengaruhi sifat dia. Lelaki jika terlalu dekat dengan ibunya, berarti dia memiliki kepekaan terhadap lawan jenis. Kalau tidak dekat dengan ayahnya, cenderung ragu, bahkan tidak pemberani. Makanya kenapa kita lihat hubungan sama bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada dengan pamannya, pengaruh dengan kakeknya, siapa sosok laki-laki berpengaruh dalam diri dia. Kalau nggak dekat, kita akan mengambil kesimpulan kemungkinan dia menjadi laki-laki yang memang baik, tapi bukan laki-laki yang tegas. Laki-laki bisa jadi pada masalah flight. Ya, jadi kalau nanti sudah berumah tangga, tiba-tiba debt collector datang lagi utang, istrinya suruh maju. Kamu aja, aku nanti gampang. Kamu kan mantan atlet taekwondo kan, maju gitu ya. Ayo maju. Dia jadi cheerleader. Nah kebayang punya suami pada kayak gini. Kenapa? Karena jiwanya dulu comfortable soul. Dia berada terlalu lama dengan ibunya. Jika dia misalnya termasuk
Jika dia waktu kecilnya lambat disapinya kelas 2 SD. Ini pernah saya tahu loh, jangan merasa benar berpeluang diri pribadi yang susah menahan syahwatnya. Kemungkinan besar poligami. Ya, kemungkinan besar poligami. Makanya walaupun tidak diklaim orang poligami pasti ya dulunya lambat disapi begitu. Tapi berpeluang besar. Berpeluang besar kenapa? Ada pola asuh di sini. Ada pola asuh. Berarti Ustaz apa? Disitulah kenapa pentingnya ketika kita ta'aruf bukan sekedar lihat dianya, tapi orang sekeliling dia yang akan membantu kita menebak siapa dia sebenarnya. Sebab ta'aruf sejatinya mengumpulkan data. Kalau perlu saat bertanya, kalau kita diberi kesempatan bertanya sama dia, jangan pertanyaan masa depan, pertanyaan masa lalu. Bang, aku pernah marah? Pernah. Kalau marah gimana? Biasanya aku pemarah gambar orang. Oh, abang kapan terakhir marah? Tadi pagi. Apa marah bang? Iya tadi diangkut ada orang nanya banyak-banyak gua gambar aja. Nanti kalau nanya lagi kan nanti gua nanya lagi kan. Nanti lebih banyak nanya. Kan begitu. Nah, hal seperti ini kita bisa tahu. Ustaz berarti kalau ada orang kayak gini, ingat ta'aruf mengumpulkan data dari perilaku dia dan agamanya bukan untuk mencari pasangan yang sempurna. Karena kalau kalian ingin mencari pasangan yang sempurna, siap jomblo selamanya. Kita mencari pasangan yang bisa kita antisipasi kekurangannya. Oh ternyata dia orangnya kasar, suka gambar, berarti antisipasi sekarang gue belajar jiu-jitsu. Harus sudah sampai ini sampai sekian gitu. Oh nggak bisa, ya udah jangan diterusin. Ya. Berarti ini udah prosesnya udah. Saya bikin ringkas nih, sudah ada slide-nya. Saya bikin ringkas. Setelah kita sudah dapat gambaran itu, barulah itulah yang kita adukan di saat istikharah pada Allah. Di malam hari itulah yang kita minta. Ya Allah, saya diberi kesempatan untuk berkenan seorang pria dengan jalan koridor. Ya Allah, hasil ta'aruf tadi orangnya nampak sepertinya begini. Dia kata temennya orangnya sukanya begini. Ya Allah, jika aku bisa mengantisipasi kekurangannya, luluskanlah jalannya. Kalau aku tidak sanggup, bisa dia orangnya itu tidak mesra, dia orangnya tidak pernah ngomong sayang. Sekali ngomong sayang ada makanan ini sayang banget dia di sini. Itu doang tuh orang. Sekali ngomong sayang itu doang, kurang ajar kan kayak gitu. Nah, kalau dia nggak pernah ngomong gitu, lihat, ternyata kita belum siap. Ya sudah, nggak usah dipaksakan. Dan dalam ta'aruf itu fasilitator harus paham, tidak perlu ditanya penjelasannya. Bukti gimana? Mau sama si Fulan? Maafan deh, saya nggak bisa lanjut. Apa alasannya? Nggak perlu. Bagi fasilitator juga nggak usah kepo. Ya, nggak usah kepo. Ya sudah nggak lanjut. Cukup ya, habis waktu. Ya sudah. Berarti kesimpulannya dalam hubungan dengan manusia prosesnya kita minta. Setelah itu kita langsung mengadukan semua pada Allah. Insya Allah ketika ada percobaan dari Allah, itulah yang terbaik buat kita. Ingat, yang terbaik itu adalah bukan yang berarti sempurna, tapi yang kita bisa melangkah bersama dia ke surga. Ingat, menikah itu sebelum memilih kita memilihnya karena, tapi setelah menikah kita mencintainya walaupun ya, sebelumnya karena, setelah menikah walaupun kamu bau, walaupun menunjukkan bahwa kita sudah siap menerima takdir ini. Makanya sebelum memilih karena kita wajib. Setelah menikah itu takdir, namanya walaupun itulah yang mau kita kuatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berdoa belajar hadir di sini yang sungguh-sungguh alam ini bermunajat kepada Allah disediakan tentang jodohnya insyaallah. Aku lupa biasa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Benri. Gimana, makin semangat apa makin nggak ngerti nih mesti ta'aruf atau tar dulu gitu? Makin semangat harusnya biar cepat halal insya Allah. Amin.
Eh, Kita cek semangatnya dulu. Ayo. Kalau misalnya kita bilang takbir, kita takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, takbir. Kami mau ingatkan lagi untuk para akot atau ikhwannya juga yang mau beli produk Wardah bisa beli di stand bazar di bawah. Dan kami akan mengingatkan lagi acara ini disupport oleh Yis Al-Hadar, sponsor by Wardah Beauty, Afika Beauty Kue, MOW Spray by House of Diva ID, Safe Herbal, Salira Syar'i, SMDV by Salsabila Mutiara dan Diva Resita. Media partner by Remisya Official, Prisma.Almunawaroh, Pejuang Subuh ID, Sedekah Harian Jakarta, Abizaries, Atmos Captures, Hijab Motion, dan Muslima.com. Oh iya, untuk mengingatkan, nanti ada kotak infak, dan di kotak infak itu untuk sebagian yang masuk insya Allah akan kita sumbangkan untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa lewat aksi insya Allah. Jadi makin berlipat-lipat ganda nih beramalnya ya, insya Allah. Ya, acara yang selanjutnya yaitu demo produk by Wardah. Wardah Inspiring Beauty oleh Mbak Yana. Kepada Mbak Yana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal untuk akhwan dan ikhwan semuanya. Perkenalkan, saya Yana dari tim promosi Wardah Kosmetik yang hari ini berkesempatan untuk tampil di kajian hari ini ya. Ya, di sini pasti ikhwan semua sudah tahu ya apa produk Wardah Kosmetik. Ada yang belum tahu Wardah Kosmetik? Sudah tahu semua ya, alhamdulillah. Iya, di sini saya berkesempatan untuk memberikan produk knowledge atau menjelaskan tentang produk-produk Wardah yang sudah biasa atau mungkin sudah digunakan oleh akhwat sekalian ya. Di sini mungkin sebagian besar sudah pakai produk Wardah ini apa aja nih, kalau boleh tahu? Lipstiknya, bedak, skincare juga ada ya sebagian. Nah, iya, produk Wardah sendiri itu memang dipromosikan untuk kaum muslimin ya. Jadi produk Wardah itu adalah produk yang sudah pasti halal dan juga aman untuk kulit. Ya, di sini aku akan menjelaskan rangkaian skincare dari Wardah dan juga makeup dekoratifnya. Nah, sudah ada yang tahu ini apa? Nah, yang di tangan aku ini adalah rangkaian produk skincare dari Wardah yang namanya White Secret Series. Nah, di sini White Secret Series terdiri dari krim siang, krim malam, serum, pembersih wajahnya, toner, dan sabun wajah. Nah, yang aku pegang sekarang ini adalah krim siang atau day cream. Nah, day cream ini mempunyai SPF 35, jadi perlindungan kulit wajah dari sinar matahari yang sangat baik sekali yang kita gunakan sebelum aktivitas keluar rumah. Nah, di sini juga mengandung antioksidan kompleks yang berfungsi untuk melindungi kulit wajah dari radikal bebas, dan juga mengandung silver fine extract yang untuk berfungsi mengurangi flek-flek hitam ya. Biasanya kalau misalnya kita terpapar sinar matahari langsung tanpa memakai pelembab, itu rentan sekali akan timbul flek hitam ya. Jadi untuk akhwat semuanya diusahakan apabila keluar rumah menggunakan pelembab yang mengandung SPF 35. Ya, selain dari day cream juga, nah tentunya kita juga harus pakai serangkaian agar hasil lebih maksimal. Nah, selain day cream, dari White Secret Series juga mempunyai night cream.
Nah, night cream itu dipakai pada saat malam hari sebelum kita tidur. Nah, sebelum memakai night cream, di sini saya memperkenalkan Intense Brightening Essence atau serum dari White Secret Series. Serum ini fungsinya untuk melembabkan kulit wajah dan menjaga elastisitas kulit wajah ya. Jadi wajah akan tetap kenyal, tetap lembut dan tidak mudah kendur ya. Nah, di sini mengandung kristal aktif juga, ekstra silver fine dan juga membantu mempercepat regenerasi kulit. Nah, jadi dipakainya ini sebelum krim malam. Iya, selain rangkaian skincare dari White Secret, nah ada juga nih rangkaian skincare yang namanya Renew Anti-Aging. Ada yang tahu ini krim apa? Renew Anti-Aging? Iya, betul sekali. Ini adalah krim anti penuaan ya. Nah, di sini dari series Renew Anti-Aging sama seperti White Secret terdiri dari Renew Day Cream, Renew Night Cream dan juga serum. Tapi bedanya kalau di sini tidak ada sabun wajah sama cleanser ya. Untuk cleansernya kita bisa pakai dari White Secret Series. Nah, untuk Renew Anti-Aging Day Cream ini juga mempunyai SPF 30 dan PA++ ya. Nah, di sini sangat baik sekali untuk membantu regenerasi kulit kita dan juga membantu melindungi kulit dari UVA dan UVB ya. Nah, untuk skincare yang namanya Renew Series ini kita pakai dari usia 25 tahun ke atas ya. Jadi bukan hanya yang sudah menimbul kerutan, tapi untuk pencegahan terjadi sebelum kerutan kita bisa pakai ini ya. Bisa dimulai dari usia 25 tahun ke atas, bisa menggunakan produk Renew Series ini. Ya, selain dari rangkaian skincare dari White Secret dan Renew Series yang tadi, nah di sini saya memperkenalkan produk skincare yang lain yaitu sunscreen gel SPF 30 ya. Mungkin di sini sudah banyak juga yang pakai pelembab seperti ini ya. Pelembab dari series Suncare Sunscreen Gel SPF 30. Nah, ini adalah pelembab harian yang mengandung aloe vera ya, untuk melindungi kulit wajah juga dari sinar matahari. Nah, jadi ini bisa dipakai dari usia 17 tahun ke atas. Nah, dan juga untuk anak-anak di usia 10 tahun ke atas bisa juga untuk digunakan sebagai sunblock untuk berenang. Jadi agar kulitnya tidak terbakar. Nah, di sini untuk sunscreen ini bisa dipakai juga sebagai pelembab sebelum kita pakai bedak ya. Mengandung aloe vera dan vitamin E serta provitamin B5. Jadi sangat baik sekali untuk menjaga kelembaban kulit. Iya, tentunya selain skincare kita juga butuh ya makeup dekoratif. Selain bedak ya, selain bedak dan lipstick kita juga butuh makeup dekoratif yang namanya BB cream atau foundation ya. Nah, foundation dari Wardah itu banyak seriesnya, ada BB cream, ada BB cream, ada yang foundation luminous, eksklusif ya. Nah, di sini saya memperkenalkan BB cream dengan hydrat vitamin C ya, dan juga membantu untuk meratakan warna kulit yang tidak merata ya. Jadi membantu menutupi. Nah, di sini SPF juga 30. Jadi ada perlindungan dari sinar mataharinya. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak Pak dipakai dua sunblock dan pakai ini? Nah, boleh saja kita pakai pelembab dulu sebelum pakai BB cream. Mungkin yang untuk kulitnya sangat kering sekali ya. Nah, itu penting untuk memakai pelembab terlebih dahulu baru menggunakan BB cream. Jadi boleh pakai dua, pakai pelembab dan BB cream. Kalau misalnya tanpa pelembab boleh nggak? Oh boleh, karena BB cream ini sudah mengandung pelembab juga ya. Jadi sangat praktis sekali dan mungkin ada yang tidak mau memakai bedak, bisa saja hanya dengan menggunakan BB cream. Ini sudah cover dan bisa menutup warna kulit yang tidak merata. Ya, selain BB cream dari Wardah juga ada produk BB cream yaitu Lightening Beauty Balm Cream. Ya, sama seperti BB cream, fungsinya dia untuk foundation untuk menyamarkan warna kulit yang tidak merata. Ya, dan dia multi skincare dan mempunyai SPF 32. Jadi SPF-nya lebih tinggi dibanding BB cream tadi ya. Ya, skincare yang seperti ini
sebagai dekoratif juga, jadi sangat penting untuk menyamarkan warna kulit yang tidak merata. Untuk kulit yang kering juga sangat baik untuk menggunakan tipe Lightening Beauty Balm Cream ini. Jadi ada dua tipe dari BB cream ini. Yang satu lightening dan yang satunya everyday BB cream. Untuk yang everyday BB cream itu biasanya untuk digunakan yang kulit berminyak karena dia ada oil controlnya. Nah, selain dari rangkaian skincare dan produk dekoratif seperti foundation tadi, ada juga nih lipstick terbaru yang lagi hits dari Wardah, yaitu lip cream. Ada yang udah punya lip cream di sini? Iya, Lara sudah pakai ya lip cream dari Wardah. Iya, lip cream dari Wardah ini mengandung vitamin E. Jadi walaupun dia hasilnya matte, jangan takut bibirnya kering atau pecah-pecah, karena dia ada perlindungan nutrisi vitamin E untuk bibir kita ya. Jadi sangat baik sekali untuk yang tidak suka terlalu glossy. Jadi tampilannya sangat matte sekali. Bisa digunakan untuk sehari-hari atau untuk acara-acara. Ya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Apa aja boleh ditanyakan ke saya. Mungkin ada yang mau dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mau nanya tadi yang skincare yang pertama itu white secret sama yang premium serum. Nah, itu perbedaannya apa? Dan kalau pakai salah satu apa harus dua-duanya? Iya, aku coba jawab ya. Apa sih bedanya White Secret Series sama Radio Series? Untuk perbedaannya, dari White Secret Series itu dari fungsinya sendiri, dia untuk mengurangi flek hitam, mencerahkan kulit wajah dan melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Sedangkan dari Radio Series sendiri itu adalah krim untuk mengurangi anti-aging, untuk mengurangi kerutan dari halus ya. Nah, jadi lebih beda di fungsinya juga. Dan boleh hasil pakai bersamaan. Nah, kalau misalnya untuk tahu hasil maksimal, kalau saya boleh sarankan pakai satu rangkaian. Ya, jadi misalnya kalau kita mungkin mau mengurangi fleknya dulu. Kita bisa pakai dari rangkaian White Secret terlebih dahulu. Gitu. Kalau misalnya mau mengurangi kerutannya dulu, boleh kita pakai dari rangkaian Radiumnya dulu. Iya, jadi kalau misalnya itu sudah habis, kita mau ganti rangkaian boleh. Iya. Iya, ada lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Mbak, kan kalau yang tadi di cream itu kan rangkaian dari CD Pens ya. Nah itu ada facial wash-nya juga. Nah itu sebenarnya CD Pens itu gunaannya apa? Kalau CD Pens-nya sendiri, series CD Pens itu adalah sama seperti rangkaian skincare juga, atau juga bisa digunakan dekoratif seperti di creamnya. Nah itu adalah rangkaian skincare untuk kulit yang kering. Nah, karena vitamin C-nya sangat tinggi di rangkaian CD Pens series ini. Jadi untuk yang kulit sangat kering atau mempunyai keluhan kulit kering itu sangat bagus menggunakan CD Pens series. Nah, jadi CD Pens series itu sendiri sudah ada sabun wajahnya yang terbaru ya sekarang, dan sudah ada dinding krimnya yang sudah lama, dan sudah ada juga serum. Nah, jadi ketiga rangkaian ini, serum, foundation, dan sabun wajahnya itu sangat baik sekali karena dia mengandung vitamin C yang lebih tinggi. Jadi untuk kulit yang kering mungkin ya itu lebih membantu sekali untuk agar tak lembab dan tidak mudah berminyak. CD Pens nggak cocok buat kulit berminyak. Ya misalnya bisa dipakai juga untuk kulit yang berminyak, tapi kalau misalnya disarankan untuk yang kulit kering. Ini animal tested nggak? Enggak ada. Oh ya. Iya, dan insya Allah produk Wardah itu ada produk halal dan aman untuk kulit. Iya, jadi memang sudah dicoba di lab dan sudah mempunyai BPOM ya dari yang MUI juga. Mau tanya dong, kalau misalnya produk Wardah yang masker itu kan yang langsung ditubuk gitu kan, kalau yang pakai dilatih itu nggak ada ya, bentuk serbuk itu nggak ada? Sebutnya belum ada. Oh, belum ada. Jadi masih yang lotion itu. Soalnya waktu yang pernah facial di itu WBH itu ya saya tertutup gitu, emang ya?
untuk yang tersebut dari Wardah atau maskernya belum ada. Kalau ini baru turun aja. Masih ya. Iya, sekian presentasi produk Wardah dari saya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Mbak Yana. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat nih untuk para ahwat. Biarpun gimana juga kita tetap harus menjaga diri kita untuk kelak suami kita nanti, insya Allah. Diingatkan lagi bagi yang mau membeli produknya bisa di bawah di stand bazar ya, di bawah. Kita langsung ke acara selanjutnya. Ini nih yang ditunggu-tunggu mungkin. Siapa? Ada yang tahu siapa abis ini acaranya? Siapa? Pasangan terhits ya. Pasangan terhits 2017. Nata Reza dan Wardah Maulina. Saya bacakan dulu profil Nata. Nama lengkap Nata Reza, usianya 27 tahun. Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, aktivitas harian seni dan menulis. Hobi musik dan olahraga, motonya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Profil Wardah, nama lengkap Wardah Maulina, usia 21 tahun. Pendidikan Telkom University, jurusan Kria Tekstil dan Mode. Aktivitas harian mengerjakan kewajiban seorang istri, Masya Allah. Bisnis juga. Iya. Hobi jalan-jalan, moto Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Usaha Wardah Maulina Official. Judul buku Cinta yang Tak Biasa dan judul lagu juga Cinta yang Tak Biasa. Ya, langsung aja kita panggilkan pasangan terhits 2017 yaitu Nata Reza dan Wardah Maulina. Padanya kami persilakan. Oh ya maaf, untuk Ustadz Bendri untuk menemani Nata Reza dan Wardah. Selamat datang untuk kakak Nata Reza dan Wardah Maulina. Boleh silakan memperkenalkan diri lebih dalam. Mungkin ada yang belum tersebut di profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sepertinya sudah disebutin semua. Sekali lagi nama saya Reza Prakata sebenarnya. Cuman teman-teman banyak tahu saya Nata Reza. Umur saya sudah 27 tahun. Baru banget kemarin tahun 27. Asal dari Bangka Belitung, tepatnya di satu desa terpencil di daerah Bangka, itu di Sungai Liat namanya. Terus pendidikan saya di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan kedokteran tumbuhan pertanian maksud saya. Biar keren, jadi kedokteran tumbuhan ya, pertanian agronomi. Aktivitas sehari-hari awalnya pengamen, sekarang jadi penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya aku dikenalin semua tadi ya. Ya pokoknya itulah sekarang aktivitasnya aku ya mendampingi aja. Karena memang lagi sibuk. Ya, Banyak nih Nata yang penasaran mungkin. Awalnya Nata sama Wardah tuh bisa viral. Mungkin udah banyak yang tahu ya di sini kenapa
bisa viral karena banyaknya supaya Indonesia tanpa pacaran ya. Kita banyak dengar hashtag Indonesia tanpa pacaran. Mudah-mudahan juga dunia tanpa pacaran mudah-mudahan nantinya ya. Amin. Boleh diceritain sedikit awalnya tuh gimana sama Wawa? Katanya pernah ada sampai itikaf gitu di masjid ya. Boleh diceritain? Ya, saya juga nggak tahu dan bisa seperti ini sebenarnya gitu. Karena memang nggak kepikiran bakal berada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Yang saya pikir mungkin untuk ilmu agama lebih dari sekedar seorang Natariza. Cuman mungkin saya lebih beruntung dari kalian semuanya sudah menikah. Ya, jadi saya berada di depan teman-teman semua. Awal bertemu dengan istri tercinta. Jangan baper kan? Awalnya dari Instagram sebenarnya. Jadi waktu itu pada aksi 212 kemarin, kebetulan memang aku ada kesempatan untuk ikut ke sana dan kebetulan ada istri ikut gitu. Karena memang di situ aku melihat sesuatu hal yang luar biasa di situ. Karena memang dari jutaan umat muslim terkumpul di situ tidak ada hal-hal yang buruk di sana seperti pemerintahan media kebanyakan. Banyak keindahan-keindahan yang tersaji di sana. Yang paling menonjol itu adalah toleransi terhadap sesama umat. Gitu. Luar biasa sekali di sana. Menurut cerita istri, jadi katanya foto aku tuh di like sama istri sebenarnya waktu itu. Ya, di like sama istri. Nanti alasan dia untuk like mungkin dia cerita ya. Ya. Jadi fotoku di like, nggak tahu malam itu pengen melihat siapa sih yang like, karena memang situ emang di foto itu yang di like sama istri itu banyak banget like-nya. Itu 5.000 lebih kalau nggak salah gitu. Tapi nggak tahu kenapa pengen ngeliat like dari Wardah untuk malam itu. Pas aku buka like-nya, kepo lah ceritanya. Kepo, pas aku lihat ternyata aku tertarik dengan apa yang dia tulis di bio-nya gitu. Di situ dia tulis hanya wanita biasa yang bercita-cita menikah muda, umurnya 21 tahun gitu. Dan kebetulan aku waktu itu sama kayak teman-teman yang ada di sini lagi nyari. Dan dengan gerak cepat pada akhirnya aku DM, Assalamualaikum ada bukunya ya sekarang. Ya cowok-cowok sekarang kalau pengen deketin cewek-cewek yang Islam itu pasti ada bukunya gitu. Dan memang waktu itu sebenarnya lama banget dibalas sama dia, lama. Gak tahu. Tapi setelah tahu sih, setelah dia cerita ternyata dia senang banget di DM. Ini keren-keren banget. Iya, dibalas akhirnya sama dia dengan waktu yang agak lama dan balas chatnya pun singkat banget gitu. Kayak orang nggak tertarik waktu sama gitu. Aku pikir sih waktu itu dia emang nggak tertarik lah. Cuman ya aku positif tingginya gitu. Karena memang aku di fase itu adalah aku sudah ingin mencari seseorang untuk menjadi pendamping hidupku, untuk mencari seorang istri yang syaratnya adalah seorang yang soleh. Itu aja yang aku cari gitu. Aku sudah tidak memikirkan mau bagaimana panasnya gitu. Ya, aku tidak memikirkan gimana panasnya. Yang paling utama dia sosok yang soleh itu aja. Ya soleh. Nah pada akhirnya ternyata dibalas sama dia, dibalas dengan singkat-singkat. Akhirnya aku coba memberanikan diri lagi untuk kasih level yang lebih tinggi, nanya di mana asalnya, tinggal di mana sekarang, terus masih kuliah atau sudah kerja gitu. Dia bilang dia dari Aceh, kuliah di Bandung. Terus sampailah sesi cerita keluarganya. Aku tanya ibunya di mana di Aceh. Dia bilang ibunya di Aceh. Terus sempat cerita kalau abinya ini jemaah tabligh gitu, jemaah tabligh. Nah di situ aku
langsung memberanikan diri. Detik itu juga aku ajak dia untuk bagaimana kalau kita beribadah bareng. Dia agak kaget dia dulu, tapi pas tahu pura-pura kaget sih. Oh enggak ya. Agak kaget karena dalam skema waktu yang sangat singkat itu aku langsung ngajak dia untuk menikah ya. Aku gak ngajak dia taruh, aku gak ngajak dia pacaran, tapi aku ngajak dia menikah gitu. Dan dia sih sebenarnya sudah ngasih gambaran-gambaran sebenarnya, gambaran-gambaran jawaban. Dia sih ngomong kalau memang Allah udah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi aku perasaan itu kayak angin segar lah gitu. Tapi aku tidak ngotot untuk minta jawaban hari itu. Aku bilang ya udah, aku kasih waktu 3 hari, kita sepakati waktu 3 hari untuk beristiqoroh, beristiqoroh memastikan apakah ini benar, apakah ini jawabannya. Dan memang aku maksimalkan istiqoroh itu sampai memang aku diajak temanku untuk ayo kita itikaf bareng gitu. Dan 3 hari itu aku itikaf di dalam masjid 3 hari minta jawaban dari minta apa namanya petunjuk jawaban. Dan nyatanya memang Allah kasih itu. Mungkin kebanyakan orang kasih jawabannya berupa mimpi Ustaz ya, kalau nggak salah Ustaz. Tapi aku merasa aku dikasih jawaban yang sangat dahsyat, itu berupa kemantapan hati yang luar biasa. Jadi paginya hari ketiga itu aku langsung ya udah, aku harus berangkat ke Bandung, aku harus ketemu dia, aku harus memastikan ini apakah benar dia masih mantap dengan aku atau tidak gitu. Gak pakai mandi dulu, gak pakai pulang ke kos-kosan, akhirnya aku langsung berangkat ke Bandung, langsung ya udah banyak pengen ketemu sama Wardah. Akhirnya singkat cerita pertemuan kami, dan dia kasih jawaban kalau memang kamu pengen serius untuk menikahi aku, segera hubungi abi aku ikutin abi aku juga. Dan begitu juga aku langsung telepon abinya, dan alhamdulillah tidak dipersulit sama sekali, dipermudah. Aku dikasih saran sih sebenarnya, sarannya yaitu sangat mudah. Aku cuma disuruh untuk melihat wajahnya Wardah karena uminya takut aku kecewa gitu. Padahal enggak sih, aku udah di titik yang ya udahlah, sekarang ini fisik udah nomor sekian gitu. Ya walaupun pas dilihat berewokan ya mungkin itu udah jadi enggak kok. Tapi waktu aku dikasih saran tuh aku agak kaget juga sebenarnya. Karena sebelum aku memilih untuk ya udah aku jadi single lillah aja. Trennya sekarang single lillah ya. Gak pacaran jomblo ya gitu. Aku memilih untuk udah tidak berpacaran lagi, itu aku udah di titik yang udah aku mencari yang solehah itu aja. Fisik dan apapun yang berkaitan dengan dunia itu udah menjadi nomor sekian gitu. Dan pada akhirnya aku mengerjakan syarat yang diberikan oleh Ali, didampingi dengan saudaranya Wardah. Akhirnya pas dia buka cadar, aku rasanya pengen telepon Abi hari itu, pengen bilang Abi bisa nggak hari ini aja nikahnya, nggak usah lama-lama. Dan alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah, dan pada akhirnya terjadilah pernikahan ini. Iya. Kalau dari Wardah, waktu itu berapa lama sih Wak ngejawab Atta, dan kenapa bisa yakin sama Atta? Iya, ini versinya aku ya. Jadi pas hari itu pas malam itu dia ngajak aku untuk ibadah bareng. Ya memang saat itu juga aku udah pasrah ke Allah. Kalau memang dia yang terbaik ya aku serahkan sama dia. Kalau memang semua dipermudah ya inilah jodohku gitu. Karena memang saat itu dimana aku memang lagi sedang menunggu, istilahnya bukan menunggu, aku juga termasuk wanita yang sudah berikhtiar ngirim CV ke beberapa
pesantren. Ada memang beberapa ikhwan juga yang tertarik dengan CV-nya yang aku kirimkan ke murabinya aku, tapi dari akunya sendiri masih kurang masih kurang yakin karena mungkin dari pihak ikhwannya ingin bertemu dulu, ingin melihat dulu gitu. Jadi kebanyakan ikhwan yang ingin ta'aruf ataupun ingin mengenal, mereka ingin melihat aku terlebih dahulu sebelum menikah. Jadi bagi aku ya nggak tahu kenapa nggak yakin aja, tapi ketika beliau ngajak menikah ya di situ aku nanya, Masya Allah, aku bilang gitu kan, antum belum mengenal saya dan belum melihat wajah saya, kenapa bisa seyakin itu gitu. Terus jawabannya singkat, Allah kuasa makhluk tak kuasa. Nah, itu yang bikin saya, itu yang bikin saya yakin bahwa ya semuanya terserah Allah. Ketika kita jodoh, Allah permudah, dan alhamdulillah proses dari awal kita kenal sampai menikah 2 bulan. Proses menjawab Atanya berapa lama? Sebenarnya malam itu juga udah langsung dijawab, terserah dianya, tapi tetap sama-sama istikharah. Nah, jadi pas hari ketiganya benar-benar udah ada jawaban dari keluarga, dan hari ketiganya juga langsung ditentukan kapan pernikahan. Insyaallah. Halalkan atau tinggalkan. Banyak nih ikhwan yang kadang-kadang aduh saya masih belum mapan, saya masih ada yang harus diperbaiki lagi nih dari segi mungkin ilmu atau materi. Nata bisa benar-benar oke deh, walaupun misalnya masalah kemapanan tuh sambil berjalannya waktu mungkin ya, Nata bisa benar-benar yakin, berani bismillah aja tuh, apalagi nyakinin keluarga, 2 keluarga tuh gimana Kak? Ini lah kadang kalau ditanya kok bisa yakin banget, nah ini lah kadang kalau aku jelaskan juga susah banget, karena rasa itu tuh susah aku ungkapin. Rasa begitu yakin itu tiba-tiba memang datang begitu saja gitu. Cuman memang awalnya aku bilang ke orang tua itu memang sebenarnya ayah kurang setuju. Ayahku tuh kurang setuju sebenarnya, karena waktu itu aku bilang pengen menikahi seorang wanita itu, aku kirimkan fotonya Wardah. Kaget beliau gitu. Aku langsung diberi satu pertanyaan yang itu sering aku dapatkan itu. Ikut aliran apa gitu? Kamu ikut aliran apa? Karena memang aku sih tidak menyalahkan ayahku sepenuhnya, karena memang di kampung itu media informasi yang didapat itu cuma dari media televisi gitu. Sementara yang mohon maaf kita tahu sendiri sekarang media televisi sudah tidak relevan lagi pemberitaannya gitu kan. Nah pas banget momen waktu aku minta izin sama ayah pengen menikah itu, momen dimana lagi boomingnya bom panci waktu itu, dan pelakunya dapat waktu itu kan pakai cadar gitu. Nah pas aku sampaikan, ternyata ayah melihat berita itu dan dia terkaget-kaget gitu kan, karena beliau pikir mungkin anaknya ikut teroris kali atau gimana gitu. Cuman ya tidak gitu. Jadi memang ketika orang tua tidak setuju, aku coba meyakini dan aku berdoa sama Allah. Sekeras apapun hati manusia, ketika memang Allah berkehendak bisa lembut juga. Dan pada akhirnya sekarang malah Wardah sangat disayangi ayahku. Ketika nelfon itu aku nggak pernah ditanyain gitu, walaupun nelfon aku selalu Wardah gitu, mana menantuku gitu, mana Wardah gitu. Jadi waktu itu ya aku yakini, benar-benar berusaha untuk meyakini orang tua aku, ya aku sampaikan keinginan aku dan aku jelaskan semua waktu. Masya Allah ya, kisahnya kayak cepat kilat gitu, cuma gara-gara like Instagram langsung selesai. Nah ini mau tanya sama Ustadz nih. Oh iya, tapi kayak simpel banget soalnya 2 bulan langsung gitu kan, yang berbulan-bulan kan ada tuh yang gak jadi-jadi. Menurut Ustadz gimana nih kisahnya Kak Nata dan Kak Wardah? Bisa nggak kita juga kayak gitu like Instagram Irwan terus
DM-an gitu. Dari segi Islamnya gimana Kak? Iya, yang pertama kisah cinta orang itu beda-beda. Karena memang cara untuk mendapatkan jodoh banyak caranya. Selama itu proses syar'i tidak ada masalah. Terutama masalah yang tadi saya bahas, ta'aruf itu bukan satu-satunya wasilah. Ada yang dengan cara langsung menyerahkan CV, memohon bantuan seseorang. Ada yang berani langsung menyatakan perasaan, langsung ngajak nikah. Itu sah-sah saja. Itu boleh. Saya juga mengalami ini. Saya sendiri menikah dengan istri saya, itu prosesnya 3 hari. Ya, istri saya janda beranak 1. Waktu dinikahi itu, waktu itu kami sama-sama ngisi kajian di ITCC Jatiluhur. Waktu itu beliau seorang psikolog, saya sebagai pengisi materi muhasabah malam hari. Singkatnya selesai ngisi kajian keluarga, beliau ini jam 9 minta pulang. Panitia keberatan, harusnya nginep. Dia tetap kekeh pengen pulang. Saya mengatakan, jangan. Saya bilang, kasihan ya Ahmad. Terus dia bilang, lebih panitia, saya pulang sendiri, gak usah diantarin. Justru saya bilang sama dia, Mbak, besok pagi aja lebih aman. Enggak, anak saya menunggu saya. Dan saya sudah janji malamnya harus pulang. Kemudian dengan nada kesal saya bilang sama dia, dan kali Mbak kalau dapat tawaran isi kajian untuk ceramah, jangan yang malam hari. Ya, mendingan yang pagi atau siang gitu. Dengan respon ketus dia bilang, kalau saya nggak begini anak saya mau dikasih makan apa? Kemudian saya cepat menjawab, gue cuma ngasih makan anak doang, gue juga bisa. Kan ngasih makan anak doang. Singkatnya adalah dia tetap kekeh pulang. Kalau Allah kata panitia jam 1 malam dia sampai di rumahnya selamat. Malam itu saya bertemu ke guru dan kawan saya, Ayah Irwan Rinaldi, pemeran film Samurabi, karena satu tempat juga di TCC Nusa. Dia mendengar kalimat saya itu malam itu, dia bilang, kebetulan malam Ramadan, kata dia, kalau ngasih makan anak doang gak nikahin ibunya banyak orang. Kalau lo berani nikahin ibunya, baru lo menolong dia. Oh iya benar juga ya. Akhirnya pagi-paginya saya telepon, ya. Semalam nyampe jam berapa? Jam 1. Di jalan gimana? Alhamdulillah nggak apa-apa. Saya menerusin omongan semalam. Maksudnya gimana? Ya kan mau ngasih makan anak doang, ibunya kelaparan buat apa? Saya juga sekalian aja ngasih makan ibunya kan itu. Dia masih bengong, maksudnya ya sekalian saja nikah. Kemudian dia dengan cepat menolak karena sepertinya ada trauma pernikahan. Dia bilang enggak, saya cukup bersama anak saya. Istilah saya memahami sakitnya ditolak. Ditolak saya, nggak mau dia. Tapi saya kan nggak, ya saya pikir saya mengerti lah. Kenapa dia tolak? Kemudian saya pikir wanita nolak belum selesai. Selama walinya terima, nggak masalah. Maka saya bilang sama dia, memang selama ini tinggal di mana? Sama bapak saya. Bapak masih kerja enggak? Udah pensiun nanti. Saya gimana? Di Bank Indonesia. Oh, kemudian saya tanya, kerjanya sekarang apa? Enggak, dia ngurusin lembaga zakat aja. Wah, kebetulan ya. Saya punya lembaga waktu itu rumah karakter buat anak-anak kampung pemulung di Pinangranti, yang namanya Rumah Soleh. Saya mau kerjasama lembaga zakat. Bapak boleh? Oh boleh aja. Kamu bikin proposal aja kata Ahmad ini. Singkatnya saya dikasih nomor bapaknya, janjian di Gelayan Pancoran malam ke 27 Ramadan. Ya, jadi saya sebelum nikah ketemu dulu. Ketemu bapak ini, dia taunya mau ngasih proposal permohonan lembaga zakat. Saya bilang sama dia, Pak, proposal ini silakan dibaca, ditolak juga apa-apa. Pergi lamaran saya ke anak bapak, jangan ditolak. Kaget deh, maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Saya kemarin melamar anak bapak, kok anak saya nggak bilang? Memang sengaja nggak bilang. Kemudian dia bilang, kamu tahu anak saya janda ya? Kemudian ya sudah. Kemudian dia bilang, kamu mau nikah kapan? Besok. Kok besok ya? Soalnya kalau udah sawal males ditanya kapan nikah. Oh enggak. Mendingan sekarang sekalian. Nanti urusan di KUA beres belakangan. Yang penting sah secara agama. Kemudian dia bilang, waduh kamu boleh nggak? Kan cucu saya belum kenal kamu. Pacaran dulu gimana? Enggak, saya nggak pacaran. Karena bapaknya ragu-ragu, saya ngasih gertakan. Gertakan gini, Pak, udah putusin aja. Nikah sekarang atau tidak sama sekali. Dalam hati, jangan apa. Ya, ini pede banget, tapi nyesel kalau pede banget.
akhirnya bapak ini bilang, sudah, kapan mau nikahnya? Besok. Ya besok, kamu udah ngomong sama ibu kamu? Belum. Malam ini saya mau bicara sama ibu saya dan keluarga besar saya. Ya sudah, malamnya saya bicara persis dan saya baru menikah besoknya. Ya, jadi prosesnya masing-masing banyak sekali caranya. Yang jelas dibutuhkan hal yang paling penting. Dalam menikah itu yang paling penting adalah nikah itu bukan masalah siap dan tidak siap. Sebab sampai kapanpun banyak orang kasih mengatakan tidak siap. Nikah itu wilayahnya berani atau tidak berani. Berani atau tidak berani. Sebab berani itu menunjukkan bahwa dia tahu ini masanya. Ini masanya saya sudah menikah, sudah berani menerima tantangan. Nah, berani beda sama nekat. Berani itu adanya ilmu, seperti orang masuk ke hutan dikasih tahu berani nggak masuk dalam. Tar dulu, di dalam berapa? Ada apa aja? Ada harimau 4, ada ini, di dalamnya nggak ada air. Berarti dia siapin kalau nanti di sana sudah siap ketemu sama harimau. Itu berani, berarti dipersiapkan apa kebutuhannya. Tapi dia ambil langkah. Beda dengan nekat. Kalau nekat itu udah masuk hutan aja, bodoh amat, mati sekalian. Itu nekat. Ya, disinilah kenapa bedanya pemberani dengan orang yang nekat. Nah, dengan kata lain, apapun kisah cinta kita, masing-masing yang paling penting adalah pernikahan itu semuanya itu semata-mata kita niatkan karena Allah. Dan bukan berarti bahwa nikah itu obsesi tujuan, bukan. Karena hadis Rasulullah mengatakan man tazawwaja faqad isfatin. Siapa yang menikah maka sempurnalah setengah agamanya. Jadi nikah itu sempurna setengah agama. Tapi jangan salah pahami karena nikahnya setengah agama, kalau nikah lagi berarti sempurna. Berarti yang nikahnya 4 kali agamanya 2, bukan gitu ya. Justru pahaminya hadis ini falyattaqillah fin nisfil baqi. Maka yang setengah itu ya nisfil baqi itu artinya maka bertakwalah kepada Allah setengahnya. Dengan makna lain, kalau nggak mampu belum berani untuk nikah atau mendapatkan pasangan, maka fokuslah kepada falyattaqillahnya, bertakwa kepada Allah, bersabar dan penantian sambil memperbanyak amal soleh, di mana amal soleh ini akan mempercepat kita untuk diijabahi doa-doa kita setiap malam. Dan nikah itu ibarat makan siang. Maksudnya gimana? Namanya makan siang akan datang waktunya. Maka jangan ngomongin makan siang kalau waktu masih pagi. Itu hanya pasien rumah sakit yang ngomong begitu. Maksudnya gimana? Coba lihat pasien rumah sakit. Dari jam 9 pagi suster datang, dia tanya, suster, nanti makan siangnya mau apa? Boleh pesan ayam ini nggak? Boleh tidak? Ada masih jam 9. Kenapa dia setiap suster datang nanya makan siang? Karena dia nggak punya kesibukan. Kemudian kalau sudah datang makan siangnya, biasanya jam pas sudah malam dia omongin lagi juga dia enaknya makan siangnya. Yang namanya makan siang sudah, nanti ada jatahnya lagi. Maksudnya berjalanlah hidup. Maka kalau sudah menikah jangan lemah. Pikirkan lagi setelah ini apa yang mau kita lakukan. Kita ingin membangun peradaban bersama ya deh. Ya, ini malam pertama itu kita bilang ke pasangan kita, ini baru halaman pertama dari kitab sejarah yang akan kita tulis bersama. Ya, ini baru halaman pertama. Temani aku dalam menulis kitab ini bersama-sama. Dan engkau bukan sekedar istri atau pasangan hidupku, engkau adalah teman bagiku sampai surga. Yang namanya teman ya bukan hanya baiknya aja, buruknya juga ada. Namanya juga teman. Maka kalau ada salah kita berbuat buruk, jangan kau tinggalkan. Ingat kita teman melangkah ke surga. Ingatkan kita akan tujuan bersama. Istri tiba-tiba susah diajak ibadah. Ketika dia bilang, "Dek, sholat enggak, malas kan?" Maka nasihatin dia, "Dek, aku nggak mau kehilangan kamu di akhirat. Aku mau masuk surga bareng kamu. Yang nggak enak rasain surga ngelihat Isyana dan Isa tapi nggak ada kamu." Kalau kata kita, yes gitu ya. Karena ini harus ngomongin. Jadi bukan bilang ini, aku ustaz ya. Jangan dibuka, diingetin. Aku nggak mau kehilangan kamu. Demi Allah, aku ingin bersama-sama dengan kamu. Maka kekurangan istri akan kita lihat bukan sebagai hal yang kita tinggalkan. Perhatikan bagaimana para ulama dan kisah nabi-nabi, mereka orang-orang yang ketika menikah mereka berusaha mempertahankan itu meskipun pasangan kurang, selama masih ada harapan. No, lihat istrinya kafir. Ada istrinya udah jelas-jelas kafir, tapi nggak pernah kita catat dalam sejarah atau kita baca dalam sejarah dia menceraikan istrinya.
Ada boleh saja. Lut, istrinya siapa? Pendukung LGBT. Lut, dia nabi, istrinya pendukung gay. Malaikat Jibril datang ke rumahnya Lut, malah istrinya provokasi tetangga untuk melecehkan mereka. Dia ngomong ke tetangga gay, rumah gue ada berondong. Cobain gitu, bikin malu. Tapi tidak pernah ada riwayat Lut menceraikan istrinya. Bikin malu, gue nabi, Lut malah gitu. Nggak ada. Asia, wanita mukminah, suaminya siapa? Kafir, Firaun yang terlaknat. Tapi nggak pernah kita baca dalam sejarah Asia menggugat cerai suami di pengadilan agama setempat. Artinya apa? Ada yang mereka lihat. Jangan-jangan kesabaran saya bersama dengan dia ini itu surganya saya. Sebagaimana Asia mengharapkan dibangunnya istana di surga karena dia berharap dari kesabaran menghadapi Firaun. Begitu juga Nabi Zakaria. Ternyata istrinya mandul. Wa imroati akhir mandul istrinya. Udah umur tua, ajus, betua, bayangkan tidak pernah terlontar dari pikiran Zakaria dalam tulisan sejarah. Ya udah cari daun muda aja deh. Yang malas juga sama dia. Dia bersabar terhadap kekurangan istrinya sampai Allah berikan jalan. Istrinya pun dikendaki hamil. Wa aslahna lahu zawjahu. Maka memang disinilah kaidah sebelum memilih karena setelah nikah walaupun aku akan bersama, aku akan sekuat ini untuk menjaga ikatan ini karena aku akan menemukan kecuali ternyata dia jelas-jelas menolak itu. Aku gak mau bersama surga kayak di neraka lebih tantangan gitu gimana gitu. Ya sudah, kalau dia merasa ada challenge di neraka ya silahkan dilepaskan. Selama dia masih mau ke surga bersama, ajaklah dia, jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, jadi udah kelihatan nih gambaran-gambarannya gimana kiat-kiat untuk ta'aruf. Ini ada pertanyaan dari peserta Ustadz. Pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, tahun lalu ada ikhwan yang mengajak saya ta'aruf melalui Anda, Ustadz Benri. Saat itu saya berpikir Ustadznya yang kemungkinan besar tidak kenal saya, sehingga saya jawab demikian ke si ikhwan. Jadilah kami belum sempat ta'aruf. Setelah itu ternyata setiap saya komentar tengah malam di grup besar yang berisi ratusan orang ikhwan dan akhwat, yang ada si Iwan ini. Si Iwan ini selalu japri saya, nanya-nanya kenapa belum tidur, nanti subuhnya susah. Saya sebaiknya bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Resiko jomblo memang tidur biasa begadang. Karena nggak ada yang nunggu di ranjang. Itu jomblo. Jadi kalau ditanya kenapa tidur ya malam jomblo ya. Yang biasa begadang nggak dinunggu di ranjang, kelas. Ya. Pertanyaannya begini, saya mohon maaf kalau dalam mungkin proses yang saya fasilitasi di tengah kesibukan saya dan juga kelemahan diri saya tidak menjangkau beberapa akhwat yang berharap dibantu. Kalau itu terjadi ingatkan saya aja, saya sangat fair untuk hal itu. Saya tidak pernah bosan, bahkan 10 kali WA jangan merasa bahwa saya akan terganggu. Saya sih asik-asik aja, Ustaz udah dikirim belum, silakan lakukan itu saja. Dan saya fair, kalau merasa bahwa belum ada buat anti yang cocok silakan. Kalau sudah ada dan tadi sudah terang-terangan, segera dihubungi. Kalau memang tadi awalnya lewat saya atau siapapun bilang, Ustaz ya ini ada yang masih mau PDKT sama saya, ya sudah, tinggal saya nanti buka bicara sama dia. Kalau memang serius, maka hindari hal-hal yang tidak penting untuk dibicarakan, karena komunikasi ikhwan dan akhwat kalau yang sungguh-sungguh serius sudah rencana mau nikahnya dibahas. Kayak Nata ini, saya ingin menikah, sudah selesai. Jadi gak usah nanya, baju kamu yang gambar Hello Kitty bagus banget kayaknya. Aku usul di mana kok biasa gambar SpongeBob? Gak usah dibahas yang kayak gitu. Bilang aja, ya gak usah bahas kenapa malam. Kalau serius bahas yang lain aja. Kenapa hindari perbicaraan lahfun hadis, pembicaraan yang gak bermanfaat, karena khawatir adalah justru merusak hati kita. Ya, ikhwan ini diingatkan saja. Ya, berapa hari ini ada juga akhwat yang terlalu ada dia ketemu sama seorang ikhwan yang ternyata kenalannya dari Gojek. Jadi ikhwan ini ngantar dia sebagai supir Gojek. Ternyata gara-gara kaos jaket Palestinanya, ikhwan ini merasa bahwa ini kayaknya akhwat yang tangguh kan gitu ya. Maka dia masih menyimpan dan menyapanya ya. Kaget ternyata supir Gojek menyapa ini jangan ujung-ujungnya dia nanya, saya sebenarnya sama kita suatu perjuangan juga, sama-sama ingin membebaskan Palestina.
Saya bilang, si Ahmad ini kaget, oh jadi asli dari Hamas juga, bukan. Kirain gitu ya, maksudnya sama-sama doa lah kita. Intinya dia bilang gini, modus ketika dia Ahmadnya cerita masa Ustadz gini, saya bilang sama dia, bilang sama Ikhwan itu hubungi Ustadz Henry. Ya kebetulan Ahmadnya dekat sama saya, dan kemudian salah satu jamaah rutin ngaji ke saya. Saya hanya ingin difasilitasi sama Ustadz Henry. Saya tantang, Ikhwan itu ditantang, habis sampai sekarang sama sekali nggak mau hubungi. Berarti memang tidak ada niat untuk dia serius. Kenapa dia harus malu kalau memang dia serius? Karena kalimatnya pun tidak menunjukkan ingin menikah atau apa, cuma ingin mengenal lebih dalam. Maksudnya gimana? Nah itu yang saya khawatirkan. Betapa banyak ingat akhwat itu hatinya sangat rapuh. Ya kadang-kadang baru dipuji sedikit tadi kan, bapak kamu sipir angkot, soalnya kamu ngetem terus di hati aku, langsung lempar, ya langsung padahal bukan maupun saja dia tersinggung, kok tahu bapak gue sipir angkot? Gara-gara dia sipir gojek jadi sepi kan gitu ya. Jadi harusnya jadi dia nggak usah kayak gitu. Perhatikan kalau dia udah niatnya gitu, nggak usah dia terlalu hati-hati, jagalah niatnya. Akhwat itu begitu, gampang banget dipengaruhi. Makanya saya sering ingatkan ya, para akhwat semua ikhwan itu buaya. Tapi saya banyak akhwat penyayang binatang kan gitu. Jadi nyambung gitu ya kan. Intinya adalah jaga kehormatan diri, jaga muruah, jangan dianggap sebagai akhwat gampangan. Ingat akhwat gampangan itu yang tidak baru ada ikhwan yang mencoba ini, dia menunjukkan sinyal-sinyal kayaknya mau banget. Ya jangan, tetap jaga kemuliaan diri ya, dan itu yang membuat kalaupun diterima dia dimuliakan, kalaupun ternyata jodoh tidak kesampaian dia tetap dihormati. Jangan sampai menunjukkan akhwat yang agresif. Saya sering ingatkan Khadijah itu, kalau baca sejarahnya, dia memang menyatakan cinta sama Rasulullah tapi gak langsung jaga dirinya, dia lewat pihak ketiga namanya Nafisah. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa dia bukan wanita gatelan, wanita yang menjaga kehormatan atau huruf, sehingga kalaupun nanti diterima, alhamdulillah ya. Kalau diterima tetap dimuliakan ya. Kalau misalnya ditolak pun tetap dihormati. Begitu kaidahnya seorang muslim ya. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz. Mungkin dari Ikhwan ada yang mau bertanya. Oh, langsung cepat banget Ustaz. Boleh dibantu panitia? Oke, kayak Ikhwan mau klarifikasi tadi, bukan? Saya yang tadi Ustaz. Bukan ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Ustaz. Saya pengen tanya, umur saya masih 19 tahun, tapi alhamdulillah sudah kerja. Jadi saya berkeinginan nikah dalam dekat ini, tapi karena mama sempet, karena dengar cerita dari temannya mama, jadi anaknya itu ngumrohin atau naik haji emaknya duluan sebelum nikah. Jadi di situ saya menangkap sinyal bahwa mama pengen juga kayaknya diumrohin terlebih dahulu sebelum saya menikah. Nah, di situ kan Ustaz, kalau dilihat dari prioritas hukum, birrul walidain kan masuk ke wajib fardhu ain, sedangkan kalau menikah pada dasarnya sunnah. Tapi kalau melihat kondisi saya sekarang, yang saya rasa saya sudah mampu insya Allah. Tapi gimana ya Mas? Ya. Apa yang harus saya dahulukan orang tua atau gini? Ya. Terima kasih. Menikah itu hukumnya itu macam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung konteksnya. Wajib kalau apa? Kalau ternyata dia sendiri kalau nggak menikah dia berzina. Misalnya bagi beberapa orang diuji dia tinggal di Eropa dan di sana banyak sekali yang mata memandang itu dia nggak bisa. Kalau dia nuduh kedua basah seperti tiang, berapa kali dia melakukan itu, berapa lagi. Masa harus ke rumah sakit setiap kali dia menjaga kehormatan, kan gitu ya? Maka dia nggak bisa itu. Tapi kalau dia melihat, maka muncullah birahi dia dan akhirnya pikiran kotor. Maka menikah saat itu wajib.
apalagi kalau dia mampu. Ya, berikutnya sunnah itu kalau ternyata dia sudah ada alasan, sudah umurnya matang sebagainya, dan dia dianjurkan. Nah, mubah itu kalau di kondisi seperti antum masih punya tanggung jawab, masih sebagainya silakan. Termasuk juga tadi makruh. Makruh itu belum punya penghasilan, tapi sahabatnya tinggi, itu boleh. Ya, makruh. Tapi yang lebih haram kalau nikah dia masih umur 9 tahun. Ya, masih sering nonton film Doraemon, ya, tuh naksir ketemu di TK, ya bisa. Gara-gara reunian SD misalnya ketemuan, bincangan di BPA begitu. Kita kan tuh pernah BAB bareng, dong kan, enak dibahas gitu. Akhirnya ada nikah, enggak itu nggak usah. Itu namanya nikah dulu umur segitu berusia, berarti adalah haram. Maka antum ukur diri. Nah, ukur diri. Bagaimana kalau memang itu antum merasa kayaknya sih saya dengan kesibukan saya nggak terlalu pengen banget ya, dan tidak dekat juga dengan seorang wanita atau jadi ya, dan saya masih bisa menjaga diri dari hal yang sekarang ya sudah ya, memuliakan ibu itu lebih utama ya. Ibu mau umroh mau apa silakan, itu hal yang bisa jadi menjadi salah satu dakwah kita. Kenapa? Karena dakwah kepada ibu itu sejatinya hanya 2 saja, dan inilah yang membuat menikah kita mudah. Ini efeknya nanti kemana-mana. Saya dari umur SMA sudah menyadari bahwa saya harus bisa mendakwai orang tua saya. Tapi kalau cara dakwahnya dengan nanti aku akan menikahi wanita bernikah, wanita ini itu dia belum siap. Maka cara dakwah pertama jangan pernah minta uang jajan. Dari SMA tunjukkan kemandirian. Karena yang suka meminta tak akan pernah diterima pendapatnya. Itu. Kita pengen pernikahan kita syar'i, orang tua kita orang aman, tapi kita masih begini, gak akan diterima. Nanti aku nikah di hijabnya Allah, gak begini. Allah berfirman Allah, kamu kencing aja belum lurus, gitu ya. Saya gak tahu selurus apa, tapi kan begitu. Karena kita gak pernah deh. Kedua, biasakan memberi. Itulah hakikatnya kenapa berdakwah orang tua pakai kalimat kaulan karimah. Dari surat Al-Isra 23. Kaulan karimah itu ada kalimat karimah di kata karom. Karom itu artinya dermawan. Orang Arab menyebut orang dermawan al-karom. Kenapa baktinya anak pada ortu kaulan karimah? Karena jangan banyak omong, banyakin beri. Makanya kalau pengen berdakwah itu banyakin beri. Dan sejak SMA saya sudah biasa itu, saya berbisnis, saya jualan jilbab, jualan harddisk komputer, jualan parfum. Maka saya memberikan apa penghasilan saya meskipun sedikit. Dulu saya SMA, saya tes sama almarhum bapak saya. Ayah, saya pengen menikah boleh nggak? Kira-kira jawabannya gimana? Mungkin bilang, kamu tuh ya baru lulus menikah. Ternyata tidak. Ayah saya bilang, alhamdulillah ayah sudah melihat kamu cukup untuk ini. Ayah dukung. Sudah ada calonnya? Belum, ya udah jangan dulu. Minimal diizinkan. Termasuk ketika bertemu dengan ibu saya, ketika bisa tahu calon saya karena saya lihat fotonya malam itu. Cantik nggak? Wih, cantik sekali. Nah, ini yang mau jadi calon mantu. Iya. Tapi dia lebih tua dari saya. Saya bilang sama ibu saya, nggak apa-apa, kamu juga tampangnya tua kan itu. Jadi kalau saya segini, coba saya lepas. Kemudian saya bilang, tapi dia punya anak di situ lah. Dia punya anak janda. Anaknya berapa? 7 tahun. Gimana Mak? Kalau nggak setuju ya apa-apa. Kemudian keluarlah jawaban dari ibu saya membuat saya menangis. Apa kata ibu saya? Kamu yang menjalani takdir kamu aja bisa sabar, apalagi emak yang cukup dan takdir kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa protes? Saya menjalaninya, dia cuma melihat. Disitulah besok saya harus menikah. Kesimpulannya, dakwah ke orang tua itu jangan menjelang nikah, maka kerepotan. Dari sekarang taklukkan hatinya. Pakai kata Arab, ya kata Arab ini al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Kebaikan itu. Jadi kalau pengen hati manusia baru berikan kebaikan sebanyak-banyak. Ntar dia gak enakan. Berarti antum umroh habis umroh mah ke Turki mah ongkosi mah haji mah langsung mah itu handphone ganti mah itu iPhone 6 sekali ganti gitu. Habis itu kita nikah sama siapa? Aku menikah. Oh boleh. Gak mungkin nolak. Ya itu kalau antum mampu ya. Antum aja masih gitu kan handphonenya ya. Oh, alhamdulillah. Langsung lihat itu. Bagus datang ya. Iya, baik. Sirran ya, baik. Masya Allah ya, semoga terjawab pertanyaannya. Karena waktu yang
kita tutup acara hari ini dengan doa dan penutup. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Bendri. Mohon maaf tak minta sekalian doa untuk Palestina dan Al-Aqsa. Baik ya, mari kita saya berdiri aja. Semuanya sini duduk semuanya. Oke. Kita saya diri. Saya aja diri. Gini, kita berdoa. Tentu doa yang terbaik adalah doa yang kita panjatkan untuk kaum muslimin muslimat. Mendoakan saudaranya maka akan berdampak atas Allah untuk perbedaan kita juga. Hari ini saya sengaja kemana-mana. Berapa hari ini saya pakai syal Palestina. Saya nggak bisa menolong apa-apa. Saya sengaja di beberapa majelis taklim kalau nanya baru saya jelasin. Tapi saya yakin para hadirin sini sudah tahu apa yang terjadi di Palestina. Makanya nggak perlu saya jelaskan. Tapi di beberapa majelis taklim saya bina, Ustaz itu soalnya cakep ya. Saya bilang ini bukan cakep, ini soal perjuangan semua. Ya, saya ceritakan baru mereka tahu. Karena sebagian kita banyak yang buta mata hatinya sampai urusan kaum muslimin aja nggak ngerti. Nah, ini yang bahaya. Baik kan? Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na naqulu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma illa an kafarat al-yahud. Allahumma illa an kafarat al-nasara. Allahumma kafarat allazina yasudduna an sabilik wa yakadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zarzil adamahum wa anzil bihim ba'sa alladhi la taruddu anil qawmil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa anzil kafratal musyrikin wa da'aka a'da'id. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa min as-solihin innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.